maju nih kudanya, gimana nih Kak Santo? Ya mungkin Padana juga mungkin gayanya kita kan belum tahu gayanya Iya. agresif atau posisional. Sementara kalau Iren kita sudah mengetahui lah apa teknik cara bermainnya. Tapi kalau Padanang sendiri kan saya belum tahu juga nih cara bermainnya. Jadi kuda E4 mungkin langkah tidak lazim bagi bagi saya, soalnya saya pemain karokan juga sih. Iya, Terlalu cepat ke kuda E4 mungkin. berdasarkan pengalaman Kak Santo Iya, yang kalau sudah secara pengalaman bertahun-tahun mungkin tapi bermainkan mungkin dari opening ini, Pak Dewa Kipas mungkin ada ide lain dari kuda E4 dulu. mempersiapkan sesuatu Iya, mungkin sudah ya mungkin. Kak Santo ya. Ya, di sini Kak Iren tidak memakan kudanya tapi menjalankan pion F3 nih Kak Santo, mengancam kudanya Pak Dadang. Ya dia ingin tidak mau dia kuda di depan itu mengganggu. Biasanya langsung diusir dulu supaya ke belakang. Mungkin jalan di sini bisa kuda ke D6 dia. Kudanya mundur. Oh, jadi Ya, tidak manuver. ke Ke F6 petak lagi. sebelumnya tapi ke D6 Karena ya. kalau kuda F6 balik lagi. Oh, tapi dia makan kuda ke E5. Wah, ini ada dua kuda nih Kak Santo yang bisa dimakan. Kuda yang di E4 apa kuda yang di E5 nih? Mungkin kalau dimakan di E4 dia akan jalan kuda ke D3. Akan dia mempunyai sepasang gajah. Ya Iren jelas dia nggak mungkin mengorbankan sepasang gajahnya, gajah kali 5. Tetap di keep ya sepasang Iya. gajah, karena kalau sepasang gajah itu kan secara umum lebih baik dari gajah kuda ya Kak Iya, Santo ya. gajah kuda. Iya. Kalau di posisi terbuka gini pasti otomatis sepasang gajah lebih bagus daripada gajah kuda Kak, di sini. Karena kan ini varian terbuka nih, bukan karokan yang varian ini. Nah, tadi Kak Santo sempat mention nih kudanya mundur ke D6, tapi di sini Pak Dadang menjalankan kuda ke F6 nih. Dan di sini Kak Iren menjalankan menteri C2. Pak Dadang lihat nih ancamannya. Ya udah Ancaman lihat pion karena di H7. kalau enggak dia dimakan dulu kudanya, habis itu Kudanya kena ya, gajah kali kena H7. pionnya di H7. Iya. Wah, dilakukan gajah pertukaran gajah nih Kak Santo. Ya Gajahnya- sementara Pak Dadang belum menjalankan gajah sama sekali nih di sel 8 ini. gajah yang di sel 8 Iya, jadi masih pasif masih ya Kak Santo pasif ya? Masih sementara. pasif. Sementara buah-buah putih sudah berkembang ya Kak Ya Santo kalau ya. lihat dari posisi sedikit sih ini lebih unggul tipis putih di sini. Karena dia udah perkembangannya udah keluar semua buahnya. Wah, kudanya ke H5 Kuda tujuannya H5. apa nih Kak Santo kira-kira? Dia mau kuda F4 rencana dia. Oh, mau masuk ke petak F4 ya. Dan ada gajah dari D6 yang Iya, menjaga buat menjaganya. kudanya nanti ya. Nah, dicegah nih Kak Santo, F4. didorong F4, jadi kudanya nggak bisa ke F4. Ya dia udah tahu Iren mungkin ada tujuan kuda F4 di sini. Iya kan, opening ini juga pastinya Kak Iren juga sudah berpengalaman sudah juga ya memahami, Kak ya. Santo ya. Dan apa? Kelihatannya Repertoire openingnya gimana, kelihatannya Kak Pak Santo? Dadang juga mungkin mempersiapkan di Witarung ini karena dia megang hitam, dia milih pembukaan karokan yang sangat defense-nya lebih bagus daripada pembukaan lain kalau untuk hadapi putih Buat E4. orang-orang yang tidak mengerti sampai saat ini gimana pertandingannya? Kalau secara posisi unggul putih karena dia Unggul putih. perkembangannya kan udah keluar semua tuh. Oke. Seperti gajah udah ada di depan semua, sementara Pak Dadang gajah di sel 8 masih belum jalan. Masih belum jalan Masih ya? belum jalan dia karena belum Oke, aktif. Belum aktif. Gajah ya. yang di samping menteri itu. Secara nilai posisinya dia lebih bagus putih sekarang. Lebih baik putih ya saat Lebih ini baik ya? putih, ya. Oke. Apa mungkin Pak Dadang bertahan? Iya, kalau otomatis kalau megang hitam kita selalu lebih bertahan dulu daripada putih. Kalau putih kan dia ngambil inisiatif duluan. Biasanya kalau di catur tuh, kalau megang hitam cari keseimbangan dulu. Oke, baik. Pak Dadang mungkin mencoba bertahan dia kali ini dia megang hitam. Bertahan dulu mungkin. Bertahan dulu Iya mungkin mungkin karena dia. megangnya hitam ya. Tapi boleh saya tanya, apakah dalam keadaan begini artinya Pak Dadang bisa main catur apa tidak sebenarnya? Bisa otomatis lah. Kalau dia sudah bisa melihat langkah-langkah yang Iren yang mau lakuin seperti tadi mau ngancam Ancam hati H7 dia tadi. udah tahu. Oke, baik. Kalau gitu silakan kita lanjutkan. Iya. Ya di sini dilakukan langkah F5 nih Kak F5 Santo. langsung ya. Aktif ya langkahnya Kak Santo, bagus ya. Mungkin sangat berbahaya bagi hitam di sini. Oh, blunder Kak Santo. Blunder di sini Menteri Sel 8. Sayang sekali. Kesalahan fatal dari Pak Dadang. Gajahnya dikasih Iya, tadi secara gratis di D6, dia larinya Menteri ke Sel 8. Tadi mungkin kalau tidak menteri kesehatan sebaiknya gimana Kak Santo? Ya mungkin dalam posisi itu bisa makan F5 atau gajah kali E5. Mungkin ya secara keunggulan emang udah unggul putih. Ya sekarang udah jelas Iren udah akan menang langkah-langkah berikutnya. Karena udah unggul Udah unggul satu perwira satu ya Kak perwira. Santo ya. Dan kita bisa juga lihat sisa waktu yang dimiliki oleh Kak Iren dan Pak Dadang masih cukup banyak ya Kak Santo Masih ya. cukup 5 banyak. menit 40 detik dan Pak Dadang ada 6 menit Masih pada 40 menang detik. waktu mungkin terlalu buru-buru mungkin tadi. Tidak ngelihat langkah Menteri Sel 8 tuh kesalahan fatal atau blunder kalau di istilah di catur.
Iya, karena satu perwira Satu tanpa perwira. kompensasi apa-apa ya Kak Santo Tanpa ya. kompensasi, sementara masih ditekan juga di sayap rajanya. Di gajah 5 itu sangat kuat Iya. buat nyerangnya. Sayang sekali tadi ya Kak Santo ya. Dan gajah 6 ingin melakukan pertukaran lagi Iya, Kak karena Santo. gajahnya di B7 juga serba salah. Kurang begitu aktif. Iya, Ya, sekarang rajanya mungkin akan hancur nih di sayap raja. terbuka ya Kak Terbuka Santo ya. otomatis. Posisi rajanya hitam. Dan sekarang gajahnya juga diagonalnya terbuka Ya, juga ya sekarang Kak. udah tinggal penyelesaian dari putih aja kemenangannya. Wah, diadu lagi nih Kak Santo Nah, nih di sini bentengnya ada- nih. Mungkin Iren mau ada pilihan mau mematikan atau menang cara simpel kayak gitu. Kalau cara tinggal simpel gimana tuh Kak? Kalau ya untuk mungkin kalau menggunakan cara simpel. misalnya mau mematikan mungkin bisa menteri F5 atau dia. Nah, itu mungkin secara simpel dia nggak mau resiko lah udah unggul satu perwira. Tinggal diadu-adu aja pertukaran buah. Jadi biar lebih sederhana seperti lebih itu ya Kak sederhana. Santo ya. Nah, di sini Ya. udah menyerah Pak Dadang ya, sudah karena sudah bisa kalah menyerah. satu perwira dan rajanya akan mati di langkah berikutnya. Ya, pertandingan sudah dimenangkan oleh Kak Iren Karisma Sukandar di babak pertama.